Tapi hari ini saya cukup sedih melihat yang terjadi di Sulawesi Utara. Ya, ini saya bicara dalam konteks saya sebagai kader Golkar ya, yang sebagai baperan. Ya, cukup sedih pada saat saya ini basis dan kandang Golkar beberapa tahun yang lalu, yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Sekarang Golkar tinggal ampas di sini, tinggal sisa-sisa hidup. Saya cukup sedih, ya. Bahkan ada beberapa di kabupaten kota yang tidak mempunyai pimpinan dewan, ya. Cukup sedih saya, apalagi kita pilkada kemarin kalah telak 10-0 kalau dalam nggak ada satu yang menang. Nah, habis ini saya akan pulang ke Jakarta besok, ya. Saya akan bicara sama ketua dan pertimbangan tentang situasi Golkar terkini, yang harus segera bagaimana perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan dan demi menyelamatkan keutuhan Golkar yang ada di sini, ya. Saya berharap ya senior saya Bang Freki, ya, Bang Freki ini saya harap bisa menjahit lagi teman-teman lama. Bisa menjahit. Waktu beliau ketua Golkar, kalau zaman orang tuanya saudara kita, bupatinya 100% Golkar mau wali kota. Zaman Bang Freki masih 70% kita bisa menguasai Sulawesi Utara. Sekarang semua sudah pindah ke lain hati. Tadi saya berbicara agar dijahit lagi bagaimana caranya biar ada, ya kan, gitu loh. Agar ada perbaikan-perbaikan. Apalagi saya kejadian seperti Kota Manado, ya. Kota Manado ada sekretaris Wapra saya yang maju di Musda, ya, terang-terang. Mantap Lili. Suaranya cukup cukup bagus, ya. Ya, semua suaranya bagus, tapi dengan serta-merta tidak diizinkan maju, ya kan. Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Tadi malam saya berbicara sama ketua Mahkamah Partai agar segera dibekukan, ya. Ya, saya berbicara dan tadi pagi ketua Mahkamah Partai telepon saya, ya. Ternyata Kota Manado belum terregister, ya. Belum terregister di DPP tentang tentang gugatannya. Tadi saya minta sama ketua Mahkamah Partai sama sekretaris Panitra untuk segera ditunjuk untuk dilakukan penyelamatan. Apalagi beliau sekarang adalah sekretaris Bapra. Saya akan habis-habisan belanya. Ya. Saya kalau udah bicara kader saya bisa tanya Bang Diki Palinggi. Mana Bang Diki Palinggi? Ya, saya kalau bicara soal kader bisa tanya Bang Freki. Bang Diki Palinggi dulu nih, saya telepon Bang Freki berkali-kali. Saya minta jadikan ketua komisi, saya minta jadikan ini. Kalau saya bicara kader saya, ya, saya nggak aturan segala macam di belakang setelah saya ngomong baru dibuat. Nah, ini sekretaris saya harus saya bela. Saya akan menghadap ketua umum Golkar. Ya, yang juga ketua dan pertimbangan kita akan saya bela habis-habisan. Karena ini penzoliman menurut saya. Penzoliman. Ya. Nah, jadi kita harus bersabar, ya. Sama saya minta saudara Mustafa selaku sekjen akan dibuat konsep-konsep bagaimana gugatan yang betul. Jangan sampai salah. Karena kalau sudah bicara di mahkamah, itu bicara tentang bagaimana konsep-konsep yang bisa diperjuangkan di bawah, sisanya lobby politik. Ya. Saya sama saudara saya ketua Golkar sekarang dekat. Jadi Pak sahabat saya. Waktu beliau mau maju ketua Golkar, ya. Waktu zaman Bang Freki, saya nggak saya abstain waktu zaman Bang Freki. Pada saat setelah saya di dalam, dia sudah terpilih, itu udah karena mekanisme partai, saya harus dukung. Saya itu orangnya setia sama partai. Kalau partai sudah bilang A, walaupun hati saya nggak sejalan, tapi saya harus ikut. Itu saya.
Jadi kalau misalnya partai bilang B dan sudah diputuskan resmi, pasti siapa? Saya tunduk. Tapi kalau ada yang salah, kita harus perjuangkan habis-habisan karena penzaliman itu harus dilawan. Chandra Matos TV5.com melaporkan dari Sulawesi Utara.